Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri, mahasiswa di Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Shah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan di minggu kemarin tentang ulumul hadis. Nah, ulumul hadis ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah al-ulum dan yang kedua adalah al-hadis. Al-ulum sendiri artinya adalah ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang sedikit dan sesuatu yang banyak. Kalau menurut istilah, al-hadis ini dibedakan lagi menjadi dua penjelasan. Nah, yang pertama penjelasan dari ahli hadis dan yang kedua penjelasan dari ahli usul fiqh. Nah, kalau dari ahli hadis sendiri, hadis ini adalah ucapan, ketetapan, perilaku, sifat, dan riwayat Nabi Muhammad SAW sesudah ia menjadi Rasul maupun sebelum ia menjadi Rasul. Kalau menurut ahli usul fiqh, hadis ini adalah sesuatu yang berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW sesudah kerasulannya. Artinya, ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh dari ulumul hadis yang pertama adalah ilmu rijalul hadis. Ilmu ini yang menjelaskan tentang biografi perawinya. Itu seperti Abu Hurairah, seperti biografi Siti Aisyah. Nah, apakah orang-orang yang memperawikan hadis ini dapat dipercaya omongannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu inilah yang menilai kualitas perawinya. Apakah perawi tersebut bisa dikatakan adil, apakah bisa dikatakan dhabit. Nah, yang ketiga adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu inilah yang menilai apakah hadis tersebut dikatakan sahih, dikatakan hasan, dikatakan dhaif, dikatakan rusak, dikatakan dan lain-lainnya. Dari ilmu-ilmu tersebut dapat ditetapkan bahwa hadis yang ada adalah hadis yang dapat dipercaya. Yang dimaksud adalah hadis yang tidak palsu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya hadis ketetapan tentang sholat berjamaah. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih karena sanadnya bersambung dan perawinya jelas begitu. Yang bunyinya kayak gini. Orang yang sholat berjamaah lebih unggul 27 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang kedua tentang peranan hadis dalam Al-Quran. Nah, kalau ini Al-Quran kan hanya sebagai perintah, memerintahkan. Nah, kalau sedangkan hadis ia yang menjelaskan tentang cara-caranya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menjelaskan perintah umum. Nah, kalau di Al-Quran hanya memerintahkan didirikanlah sholat. Sedangkan hadis menjelaskan bagaimana tata caranya. Hadisnya seperti gini. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Hadis riwayat Bukhari gitu. Nah, kalau Al-Quran ini kan hanya menjelaskan kamu sholat seperti itu. Nah, kalau hadis ini menjelaskan kalau takbir ini seperti ini, sujud ini seperti ini, ruku ini seperti ini gitu. Nah, yang kedua untuk melengkapi hukum. Nah, kalau di Al-Quran kan hanya mewajibkan zakat. Nah, kalau di Al-Hadis ia menjelaskan tentang apa yang perlu kita zakati, berapa yang perlu dizakati, siapa yang perlu dizakati, siapa yang mengeluarkan zakat, seperti itu. Nah, ya, ada juga untuk hadis ini untuk penafsiran praktis. Kalau di Al-Quran hanya melarang kita riba. Nah, kalau di hadis ini menjelaskan riba itu seperti apa, riba itu apa macam-macamnya riba gitu. Nah, ada juga yang
peranan hadis di dalam Al-Quran adalah nilai sosial dan moral. Nah, kalau di Al-Quran hanya menjelaskan tentang kamu harus berbuat baik pada orang. Nah, begitu kan. Nah, kalau di hadis ini mencontohkan sikap Nabi Muhammad SAW kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, maupun kepada non-muslim. Oke. Dan yang penjelasan ketiga adalah pentingnya hadis dalam pendidikan Islam. Hadis menjadi pedoman dalam pembentukan karakter dan pendidikan anak sejak dini. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan saya akan menjelaskan tentang karakter pendidikan hadis ini untuk anak usia dini. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis menanamkan akhlak mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita sebagai orang tua maupun guru perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa untuk selalu disiplin, selalu jujur, selalu amanah berdasarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, kita itu perlu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya seperti ini dan seperti ini gitu. Kalau Nabi Muhammad ini orangnya jujur, kalau Nabi Muhammad ini orangnya disiplin gitu. Jadi kita memodomankan Nabi Muhammad SAW gitu. Dan yang kedua adalah keteladanan Rasulullah gitu. Hadisnya, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Contohnya pengaplikasikan di rumah maupun sekolah itu kurang lebih seperti ini. Anak-anak diajarkan adab kepada orang tua maupun kepada gurunya, dan kasih sayang terhadap teman-temannya. Diajarkan juga kalau Nabi Muhammad itu kepada orang tua, kepada gurunya itu selalu menteladani, selalu berbuat baik. Kalau ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, selalu berbuat kasih sayang. Yang ketiga adalah membangun kepribadian Islami. Hadisnya, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah adalah menghormati orang muslim yang beruban. Contohnya untuk mengaplikasikan untuk anak-anak adalah mengajarkan hormat kepada orang tua, guru, dan sesama muslim maupun sesama non muslim gitu. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk kalau kamu ketemu sama yang lebih tua, kamu ucap salam, kamu salaman, kamu gak boleh gini, gak boleh gitu gitu. Dan yang keempat adalah paduan dalam ibadah. Perintah anak-anak kalian untuk sholat saat usia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk penghabisannya untuk orang tua adalah maupun guru. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu kan biasanya kan ada kebiasaan pagi seperti sholat duha, seperti baca surah, seperti itu. Nah, itu untuk membimbing anak untuk mulai sholat sejak kecil maupun ibadahnya sejak kecil. Jadi kalau masih dalam konteks anak-anak, kita hanya mengajarkan saja, jangan sampai loh kamu dosa, jangan seperti itu. Kalau anak-anak kita diajari dulu itu karena masih anak-anak. Kalau anak-anaknya salah itu jangan langsung nggak boleh, ini dosa, jangan ya, karena masih dalam konteks anak-anak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.